Yo yo yo, oke, selamat datang di gameplay hari ini. Hari ini ini adalah game pertama gua main Mobile Legends. Biasanya gue itu main satu hari, gue biasanya main 1 sampai 5 kali main Mobile Legends. Hancurkan dan kuasai. Kali ini gue main Alu Jungler. Sebenarnya gue tadinya mau main MM, cuma kebagian dari montonnya gue itu kebagian Jungler. Ya udah. Tadi sebenarnya juga mau tuker tapi MM itu nggak mau. Oke, kita ketemu jungler Hayabusa sama Florin. Florin itu salah satu hero support yang sangat nyebelin ya. Terutama itu sebenarnya yang nyebelin itu di ultinya itu sih. Kali ini gue itu pakai Alu, build tersakit menurut saya. Build tersakit tak tertandingi menurut saya. Oke, kita tunggu. Oke, kita masukin gameplay. Oke, pertama-tama kita kalau main Alu itu beli War X itu awal. Build pertama kalau main Alu, kalau saya yang main Alu itu beli War X, terus kita ngambil buff yang mana buff tersebut itu deket dengan kelomang. Iya. Iya sih, kalau saya sih itu penyebutnya kelomang. Ada juga yang nyebutin itu CCTV ya, kan. Oke. Kesendirian adalah teman terbaikku. Biasanya kalau deket kelomang, setelah ambil buff, kita ambil kelomang, terus kita ambil buff yang lain. Oke, kita ambil kelomang. Diusahain kalau belum level 4 itu jangan maksain war. Kita lihat kondisi, kalau kondisi kita menguntungkan kita boleh atau sah-sah aja kita masuk war. Main Alu itu di early itu kita harus apa ya namanya, harus sabar karena farmnya itu kurang. Beda dengan jungle lain, Alu tuh termasuk lambat kalau farming, karena damage-nya kalau di awal-awal itu bisa diibaratkan, bisa dikatakan geli-geli. Makanya kalau saya pakai Alu itu jarang masuk war di early. Oke, kecuali kondisi kita itu menguntungkan. Oke, kita coba maju. Bisa kah? Bisa. Oke, dapat satu, mati, not bad. Oke, sama-sama nggak untung ya, nggak udik. Seimbang benar. Jungler kita enggak seimbang sih. Satu kita dapat satu, musuh dapat dua. Enggak seimbang. Oke, kita ambil buff. Pokoknya kalau main jungler itu jangan lupa buff. Kunci utama main jungler itu jangan lupa buff. Biasanya kan kalau udah semisal nih udah keasikan war, ibaratnya di pertengahan game udah keasikan war, biasanya lupa untuk ambil buff. Nah, itu adalah suatu kondisi yang bisa menguntungkan lawan. Bisa apa ya? Goal kita itu bisa tertinggal oleh lawan.
Karena kunci utama dari permainan ini itu di jungler sama MM. Menurut saya sih, kalau menurut player lain nggak tahu sih. Kalau menurut saya itu. Oh ya, gue kasih klarifikasi. Ini build tersakit menurut saya. Kalau menurut player lain nggak tahu sih. Oke, dapat 3. Oke, kita untung dapat 3. Not bad lah, 42. Oke, masih not bad. Dengar-dengar itu ya, Cirebon itu pajak PBB-nya itu naik 1000%. Bener nggak itu teman-teman? Jangan mengusik kebebasanku. Oke, kita ambil buff merah. Tidak akan. Oh ya, setelah beli War X biasanya gue tuh beli Skypiscer. Karena Skypiscer itu apa ya, biar damage-nya itu nggak nanggung. Biasanya kan kalau darah tinggal sedikit kan agak gimana ya, nanggung itu damage-nya agak kurang greget ya. Yang seharusnya mati jadi nggak mati. Makanya kita beli Skypiscer biar apa ya, biar nggak oke kita mati, dapat triple kill musuh. Not bad. Kegagalan bukanlah pilihan. Kalau main Alu itu apa ya, harus pintar-pintar nyari posisi, bukan nyari peluang kita masuk war. Kalau musuh udah ngegunain semua skill, kita masuk. Tapi kalau musuh itu, terutama kalau tank itu udah, ibaratnya tank musuh atau support musuh udah pakai skillnya, pakai semua skill, kita bisa masuk. Karena kunci utamanya itu di tank. Biasanya kalau musuhnya itu tanknya banyak tank cacak ya, Atlas Tigreal, kita usahain itu masuk setelah tank musuh itu udah ulti. Soalnya kalau udah belum ulti itu kita susah warnya, malah bisa kita itu mati. Oke, triple kill kah? Oke, nggak dapet. Terus kalau main Alu itu manfaatin skill 1 sama pasif. Manfaatin skill 1 untuk ngincer hero yang tipis seperti MM atau jungler musuh yang tipis, ataupun buat ngincer hero yang udah sekarat. Udah itu. Sebenarnya kalau main Alu itu kuncinya kuncinya itu satu, manfaatin skill 1 tuh. Itu aja sih menurut saya. Oke, mega kill. Oke, mati, bisa mati nggak? Oke, mati. Gue lihat MM kita itu Leslie-nya tuh kurang pintar mainin pasif sama main posisinya itu kurang. Kalau MM kayak Leslie sama Layla itu harus pintar-pintar jaga posisi main timing. Karena kalau kita udah salah posisi udah pasti kita mati. Karena MM seperti Layla sama Leslie itu nggak ada skill kabur, jadi susah. Kita harus pastiin posisi kita udah aman atau belum. Oke, kita dapat turtle di sini. Kita dapat turtle, kita bantuan. Oke, dapat.
Oke 10 33. Oke masih bagus. Gue beli si Halberd ya. Si Halberd itu karena musuhnya itu banyak hero healer. Ada hero healer sama hero yang lifesteal-nya itu tinggi. Salah satunya itu Cici sama siapa ini? Florin. Apalagi Florin itu bisa nge-heal satu tim. Kalau Cici itu apa ya? Kalau pasifnya itu penuh, lifesteal-nya juga deres. Makanya saya beli si Halberd. Biasanya kalau musuh itu apa namanya ya, yang tipikal lifesteal-nya itu nggak deres banget, itu biasanya gue beli BUT biar damage-nya masuk banyak. Terus biasanya kalau gue tuh jarang main apa ya, jarang beli item pistol. Oke Cici, gue matiin Cici bisa kayaknya nih. Oke kita incer Cici. Oke bisa ini Cici. Nah kalian bisa lihat kan itu udah, walaupun kita gue udah beli item si Halberd tetap deres itu. Soalnya kan item si Halberd kalau nggak salah itu udah di nerf. Ini item tersakit menurut gue ya, tak tertandingi bagaikan kita yang tersakiti oleh pemerintah. Oke dapat kari. Entah kemana apa ya, pemerintah itu pintar korupsi. Maksudnya dalam korupsi pasti banyak banyak di pemerintahan itu bisa dikatakan pinter lah untuk cari peluang untuk korupsi. Contohnya kayak kemarin kayak royalty itu kayak dapat Cici, kayak dapat nih. Oke dapat 2. Kayak kemarin kan royalty kalau nggak salah kan Ari Lasso itu saya lihat di di berita kalau nggak salah Ari Lasso itu dapat royalty 700.000, dan yang lain itu kemana sisanya. Soalnya kan gini kan, kalau nggak salah itu 30 juta royaltinya, nah cuma kebagian 700.000. Yang 2.800.000 itu bukan 2 juta 2.200.000 20 juta 29 juta. Yang 29 juta itu kemana? 29.200.000 itu kemana itu kan. Gue biasanya itu beli cooldown reduction, sepatu cooldown reduction untuk manfaatin skill-skillnya, untuk manfaatin skill 1 supaya skill 1 ini itu kan jadi cepet. Biasanya kalau gue itu main 4 build item cooldown reduction biar biar maksimal nyampe 40%. Biasanya gue cooldown reductionnya biasanya nyampe 40%. Kesendirian adalah teman terbaik. Main Alu itu sebenarnya gampang, kuncinya satu, buff farming. Aduh mati. Oke kita mati, aman, not bad. 25.5. Kalau main Alu itu sebenarnya kuncinya itu farming, war kita lihat kondisi musuh, war, terus kita push. Udah itu aja sih. Terus kalau masuk war juga harus dihitung-hitung ya, harus pakai perhitungan. Kita harus tahu
musuh itu udah apa ya, ngegunain skill semua atau belum. Tidak ada yang bisa kabur dariku. Kalau aku itu kata-katanya apa ya, dingin tetapi tidak kejam. Tapi kalau pemerintahan kita dingin dan juga kejam. Pemerintahan kita itu mewakili apa ya, kesenangan rakyat. Mengusik kebebasanku. Jadi kalau rakyat pengen mobil udah diwakili sama pemerintah, ada mobil itu kan. Yang saya pertanyakan tuh gini, yang mana negara kita itu menganut sistem agama, kenapa dan rata-rata Tidak akan. apa ya, pemerintahan negara kita itu mayoritas itu Islam loh, padahal yang dimana dijelaskan Islam itu mengajarkan hal-hal yang baik loh, kayak dilarang yang namanya korupsi juga dilarang dalam Islam. Kenapa kita kok masih bisa kalah saing dengan negara-negara maju, yang mana negara maju negara-negara kita kenapa kok yang dipermen ini apa ya, kenapa kok kita kalah maju dengan negara-negara yang mana negara tersebut menganut sistem kebebasan, seperti ibaratnya seperti Jepang kan menganut sistem kebebasan, kenapa negara tersebut bisa maju, sedangkan negara kita yang menganut sistem agama, yang mana pasti semua agama mengajarkan hal-hal yang baik lah. Kenapa negara kita bisa tertinggal jauh, dan negara kita itu banyak banget kayak kasus-kasus korupsi loh. Kenapa bisa bisa beda jauh loh, yang mana padahal negaranya mana sistem kebebasan itu bisa maju, masa kita enggak sih? Itu loh yang saya pertanyakan. Kabur dariku. Oke, kita udah masuk menit 14. Oh ya, kalau main Halo, kalau bisa itu jangan sampai late game. Kalau late game itu udah agak sulit kalau main Halo, karena Halo itu tipikal hero-hero yang apa ya, hero-hero yang bagus di pertengahan game. Di early juga kurang menurut saya, damage-nya geli-geli. Di late game juga kurang. Tapi untuk lifesteal saya akui Halo itu deres. Untuk apa ya, lifesteal Halo saya katakan deres dibandingkan dengan hero-hero lain. Terus sama cooldownnya juga cepat, apalagi kalau kita pakai item cooldown reduction udah tambah cepat. Biasanya kalau skill 1 itu nggak nyampe 3 detik, biasanya 3 detik lah maksimal kalau pakai item cooldown reduction. Apalagi kalau kita pakai ulti, kalau ulti Halo kan kalau nggak salah itu bisa nyepetin skill 1, cooldown skill 1 sama skill 2. Selain nebas itu apa ya, bisa nyepetin skill 1 lah. Jadi kalau kita masuk war, kita usahain kita masih ada ulti supaya kita bisa manfaatin skill 1 untuk ngincer hero yang tipis sama hero-hero yang udah sekarat. Jadi kita bisa manfaatin skill 1 untuk ngekill. Oke, kita ambil buff. Oh ya, kalau main jungle, kalau udah late game semisal nih, sebenarnya kalau udah item kita udah full, kita berikan buff kita ke MM, kalau enggak ke iya, terutama ke MM sih, terutama itu buff merah itu diusahain kalau udah late game kita kasih ke MM. Kalau MM nya jago ya,
Cuma kan kali ini gua apa ya, Tidak kejam. ketemu MM yang kurang jago lah, kurang beruntung ibaratnya hari ini. Kita bisa kan ini? Ush, oke, itu kan bisa lihat kita itu cuma gara-gara kena CC satu kali itu kan bisa langsung mati. Emang kelemahannya itu satu kalau pakai alu, yaitu adalah kena CC. Kelemahan terkuat alu itu CC sih. Jadi kalau kalian ketemu musuh kayak Alucard itu diusahain kita itu kalau ketemu musuh Alucard diusahain itu kita ngepick hero-hero yang banyak CC. Contohnya kayak Tigreal, itu tanknya Tigreal, Atlas gitu kan. Oke, kita kalah guys. Kalah gara-gara satu perkara, yaitu MM kita yang sangat noob. Oke, kita turun bintang 14, yang mana kemarin bintang 16 karena semalam gua lost track 2 kali. Oke, kalian bisa lihat item gua di akhir. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.